laporan keuangan dan bagaimana tata cara membuatnya. Langsung saja, ada beberapa tahap untuk mencari laporan keuangan atau dalam siklus akuntansi. Yang pertama itu ada catatan transaksi, yang kedua posting referensi, yang ketiga jurnal umum, yang keempat buku besar, kelima laporan penutup, keenam laporan keuangan, ketujuh jurnal penyesuaian, dan yang terakhir ada neraca saldo. Pertama kita memasukkan catatan transaksi dahulu, di mana catatan transaksi dalam akuntansi adalah dokumentasi yang mencatat setiap kegiatan keuangan atau peristiwa ekonomi yang mempengaruhi suatu entitas. Catatan transaksi ini mencakup rincian seperti tanggal transaksi, jenis transaksi, pihak yang terlibat, jumlah uang yang terlibat, dan metode pembayaran. Pencatatan transaksi ini penting untuk memantau dan mengelola keuangan perusahaan serta untuk menyusun laporan keuangan yang akurat. Dalam akuntansi, catatan transaksi dicatat menggunakan jurnal. Setiap transaksi dicatat dalam dua akun yang terpengaruh oleh transaksi tersebut. Debit dicatat di sisi kiri dan kredit dicatat di sisi kanan. Pastikan bahwa total debit sama dengan total kredit untuk setiap transaksi. Jurnal umum dan jurnal khusus seperti jurnal pembelian, penjualan, dan kasus umumnya digunakan untuk mencatat transaksi. Yang kedua ada posting referensi. Supaya mempermudah posting referensi itu supaya mempermudah kita dalam mengerjakan siklus akuntansi seperti sebuah angka untuk menunjukkan informasi. Dalam akuntansi, referensi dapat menyertakan nomor akun atau kode transaksi yang terkait dengan catatan jurnal. Misalnya, jika Anda membuat catatan jurnal untuk transaksi penjualan, cantumkan nomor akun yang relevan. Seperti contoh di PowerPoint, kode akun 111 di mana nama akunnya kas, dan kode akun 112 yang dimana piutang usaha, dan seterusnya. Ketiga ada jurnal umum. Jurnal umum adalah catatan akuntansi yang mencatat semua transaksi keuangan perusahaan secara logis. Untuk membuat jurnal umum dalam akuntansi, pertama-tama identifikasi transaksi keuangan yang terjadi. Seperti pertama tentukan tanggal transaksi, yang kedua identifikasi akun yang akan didebit dan dikredit. Debit menambah nilai pada sisi aset dan pengeluaran, sedangkan kredit menambah nilai pada sisi kewajiban, ekuitas, dan pendapatan. Yang ketiga itu tentukan jumlah uang yang terlibat dalam transaksi dan tuliskan di kolom yang sesuai. Keempat, berikan deskripsi singkat mengenai transaksi. Sedangkan yang kelima itu tulis entry jurnal dengan format tanggal dan akun debit serta jumlah. Keenam, pastikan total nilai debit sama dengan total nilai kredit. Ini menjamin keseluruhan jurnal seimbang. Sedangkan yang terakhir ada simpan jurnal umum sebagai bukti transaksi keuangan perusahaan. Selanjutnya ada buku besar. Buku besar merupakan catatan akuntansi yang menyajikan saldo akun setelah mencatat semua transaksi dari jurnal umum. Ini membantu memonitor perubahan saldo setiap akun dan menyediakan gambaran lebih rinci tentang keuangan perusahaan. Untuk membuat buku besar, ada langkah-langkahnya seperti pertama, tentukan akun-akun yang akan dicatat dalam buku besar seperti kas, piutang, hutang, dan lain-lainnya. Kedua, buat daftar akun dengan nama nomor akun yang sesuai. Nomor akun membantu dalam pengelompokan dan pengidentifikasi transaksi. Yang ketiga itu, catat setiap transaksi ke dalam buku besar sesuai dengan akun yang relevan. Pastikan untuk mencatat jumlah debit dan kredit dengan benar. Yang keempat, buku besar tradisional memiliki 3 kolom untuk tanggal, keterangan transaksi, dan kolom debit atau kredit. Gunakan format ini untuk mencatat transaksi dengan rapi. Yang kelima ada
transaksi dalam buku besar, lakukan posting ke buku besar dari jurnal umum atau buku harian transaksi. Yang keenam, hitung saldo akun setelah mencatat setiap transaksi. Jumlahkan total debit dan kredit untuk menentukan saldo akhir. Yang ketujuh, jika diperlukan, lakukan penyesuaian akhir periode untuk memastikan akurasi catatan akuntansi. Yang terakhir, ada buku besar akan menjadi dasar untuk menyusun laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Yang selanjutnya ada neraca saldo. Neraca saldo menghitung total saldo dari setiap akun yang sudah dihitung di buku besar tadi, di mana untuk membuat neraca saldo ada juga langkah-langkahnya seperti pertama, tentukan daftar akun yang akan digunakan dalam neraca saldo seperti kas, piutang, utang usaha, modal, dan lain-lainnya. Yang kedua, catat saldo awal masing-masing akun pada periode sebelumnya jika ada. Yang ketiga, catat setiap transaksi yang melibatkan perubahan dalam akun-akun tersebut selama periode tertentu. Keempat, tambahkan dan kurangkan setiap transaksi pada saldo awal untuk mendapatkan saldo akhir masing-masing akun. Yang kelima, urutkan akun-akun tersebut sesuai dengan kelompoknya seperti aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Keenam, susun neraca saldo dengan menempatkan akun-akun dalam kelompok yang sesuai dan hitung total aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Dan terakhir, pastikan bahwa total aktiva sama dengan total kewajiban dan ekuitas. Selanjutnya, ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah catatan akuntansi yang dibuat pada akhir neraca saldo untuk memperbarui dan menyesuaikan catatan keuangan perusahaan sebelum disusunnya laporan keuangan. Untuk membuat jurnal penyesuaian dalam akuntansi, ada langkah-langkah yang harus dilibatkan seperti pertama, identifikasi kebutuhan penyesuaian, di mana tentukan transaksi atau peristiwa yang belum tercatat dengan benar dalam buku besar, seperti pendapatan yang masih harus diakui atau biaya yang belum dicatat. Yang kedua, ada tentukan jenis penyesuaian. Pilih jenis penyesuaian yang sesuai, seperti penyesuaian pendapatan tertunda, penyusutan aset, dan pengakuan utang yang belum dicatat. Yang ketiga, ada identifikasikan akun-akun yang akan diubah atau ditambahkan dalam penyesuaian. Yang keempat, ada tentukan jumlah yang akan disesuaikan untuk setiap akun yang terlibat. Yang kelima, tentukan arah penyesuaian, apakah jumlah tersebut akan ditambahkan atau dikurangkan dari akun yang bersangkutan. Yang keenam, ada gunakan format jurnal umum dengan mencatat debit dan kredit untuk setiap akun yang terlibat sesuai dengan aturan akuntansi. Yang ketujuh, transfer data dari jurnal penyesuaian di buku besar untuk memperbaharui saldo akun. Selanjutnya, laporan keuangan. Laporan keuangan adalah ringkasan dokumentasi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Laporan keuangan umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Untuk membuat laporan keuangan, pertama, tentukan periode waktu yang akan dicakup oleh laporan keuangan, misalnya bulanan, kuartalan, atau tahunan. Yang kedua, catat semua transaksi keuangan yang terjadi selama periode tersebut, termasuk penerimaan, pengeluaran, dan investasi. Ketiga, kelompokkan transaksi tadi ke dalam kategori-kategori seperti pendapatan, biaya operasional, aset, kewajiban, dan ekuitas. Ini membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Yang keempat, ada buat entry jurnal untuk setiap transaksi keuangan. Jurnal mencatat debit dan kredit untuk setiap akun yang terlibat. Dan yang kelima, buat neraca, di mana susun neraca untuk menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode. Neraca mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas. Keenam, hitung total pendapatan dan biaya selama periode waktu tertentu untuk membuat laporan laba rugi atau rugi laba. Yang ketujuh, buat laporan arus
diperlukan, buat laporan perubahan ekuitas untuk menunjukkan perubahan modal pemilik selama periode. Dan yang kesembilan ada tinjau laporan keuangan dengan cermat, analisis tren, dan bandingkan dengan periode sebelumnya. Berikan interpretasi terhadap kerja keuangan perusahaan. Terakhir, jika diperlukan, laporan keuangan dapat diaudit oleh pihak ketiga untuk memastikan keandalan dan akurasi informasi. Yang terakhir, jurnal penutup, yang dimana digunakan untuk menutup akun-akun nominal, yaitu akun pendapatan dan beban. Untuk membuat jurnal penutup, pertama tentukan total pendapatan dan beban selama periode tersebut. Kedua, debit semua akun pendapatan untuk menutupnya, kredit akun pendapatan. Yang ketiga, debit akun beban, kredit semua akun beban untuk menutupnya. Yang keempat, jika ada keuntungan atau kerugian, transfer ke akun modal atau akun retained earnings. Yang kelima, jika ada pembagian dividen, transfer ke akun modal atau akun retained earnings. Dan yang terakhir, ada periksa keseimbangan. Pastikan total debit sama dengan total kredit. Jika tidak seimbang, periksa kembali entry Anda. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang penyusunan laporan keuangan di dalam akuntansi. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.